Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi untuk anak kelas 11. Materinya tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Ketika membahas sudut elevasi dan sudut depresi ini, kalian pernah dengar nggak sih sebelumnya? Kalian pernah tahu nggak sih? Atau mungkin ini baru pertama kali kalian mendengar sudut elevasi dan sudut depresi tersebut? Kalau kalian baru pertama kali mendengarnya, kita akan bahas materi itu. Kita akan bahas menggunakan PowerPoint kali ini. Oke. Sudut elevasi dan sudut depresi. Oke, kita share screen. Nah, ini sudut elevasi dan sudut depresi. Ini adalah salah satu pengaplikasian trigonometri di dunia nyata. Jadi kita bisa menggunakan sudut elevasi dan sudut depresi ini di dunia nyata. Oke, nanti kita coba. Nah, ini dia. Sudut elevasi dan sudut depresi. Tentu ini adalah materi yang sangat berkaitan dengan orang ini nih. Gambar siapa ini? Ya, kalau kalian tahu itu gambar Pythagoras ya. Lihat nih, ini rumusnya juga masih mungkin dari SMP ya. Kita udah mengenal rumus Pythagoras, terkenal banget. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih sudut elevasi? Apa sih sudut depresi? Di sini kita bisa lihat tuh, ini ada sudut elevasi. Sudut elevasi itu katanya melihat ke atas tuh ya, ke atas. Jadi kita dari bawah melihatnya ke atas. Itu sederhananya saja. Terus sudut depresi, ya kebalikannya, kita dari atas nengoknya ke bawah. Itu sudut depresi. Oke, kita lanjut pengertian aslinya apa sih sudut elevasi itu? Nah, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan pandangan pengamat mengarah ke atas. Nah, jadi kalau nih, kamu bisa lihat nih, anak ini nih, terus ada pesawat ya, tingginya 20 km, dia mengamati pesawat tersebut. Nah, terus ditarik ya dari mata si pengamat ke mata pesawat, ditarik ya garis miring, terus dari mata si pengamat juga ditarik garis ya, garis lurus dan garis yang tegak lurus. Ini tinggi pengamat sama tinggi pesawat gitu ya. Terus itu ada jarak pengamat sama jarak pesawat, lalu ada sisi miringnya. Lalu membentuk sebuah sudut. Nah, itu sudutnya itu yang disebut sudut elevasi. Jadi kamu melihat dari bawah kepada sesuatu yang ada di atas, terus terbentuklah sebuah sudut. Nah, itu baru sudut elevasi. Oke, selanjutnya. Apa sih sudut depresi gitu ya? Kita lanjutkan. Apa sih sudut depresi? Nah, sudut depresi adalah sudut yang dibentuk ketika semakin dekat tapi tidak jadian. Maaf. Maksudnya, sudut depresi adalah sudut yang dibentuk dengan garis horizontal ketika mata kita memandang ke bawah atau mata pengamatnya memandang ke bawah. Jadi kebalikan yang tadi ya. Kalau yang tadi kita di bawah memandang ke atas, misal kita memandang sebuah pesawat tadi, atau kita memandang sebuah gedung, atau kita memandang sebuah pohon. Nah, kalau sudut depresi itu kebalikannya, kita yang berada di atas. Misal kita berada di atas sebuah gedung, lalu kita melihat seseorang yang ada di bawah, atau sesuatu yang ada di bawah. Nah, itu sudut depresi. Oke, selanjutnya. Nah, udah kebayang kan apa yang akan kita pelajari? Apakah kalian akan semakin depresi belajar materi ini? Tenang kok, materinya mudah. Kita hanya membutuhkan tan maksudnya. Iya, kangen. Tangan maksudnya, bukan kangen ya. Aduh. Oke.
apakah yang akan kita gunakan dari tan itu atau tangan itu, kita coba lihat. Nah, kita ke contoh soal. Contoh soalnya, ada sebuah soal nih, pada suasana senja di batas kota, seorang pujangga menikmati kopinya di ketinggian 50 meter tiang sutet. Dalam jarak 100 meter, ada seorang wanita tuna asmara yang sedang rebahan manis. Dengan segala suasana yang ada, tentu kan besar sudut depresi dari kedua insan tersebut. Kebayang nggak? Kan jadi ada seorang laki-laki nih, laki-lakinya ada di atas, terus ternyata di atas sana ada seorang perempuan, perempuannya sedang rebahan katanya. Lalu tentu akan membentuk sebuah sudut ya. Nah, sudutnya berapa besarnya? Jadi itu pertanyaannya. Kebayang cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya kan tadi kita membutuhkan tan. Nah, tan ini rumusnya apa sih? Masih ingat nggak rumus tan? Dasar banget ini. Tan itu apa rumusnya? Yap, depan bagi samping. Atau kadang kita menyebutnya desa. Depan bagi samping. Mana yang depan? Mana yang samping? Terus bagaimana cara ngerjainnya? Kebayang? Mudah kok, beneran. Ini tidak akan terlalu banyak, tidak akan terlalu langkahnya sulit, rumit, enggak kok, enggak akan. Tapi memang untuk mengerjakan soal ini kita membutuhkan bantuan, terutama kalkulator saintifik gitu ya. Kita tidak bisa mengerjakannya tanpa kalkulator saintifik gitu ya. Jadi kita persiapkan kalkulator saintifiknya gitu ya. Oke. Siap? Kalian sudah menyiapkan kalkulator saintifiknya? Kalkulator saintifiknya yang bagus ya. Kalau bisa ada Argus ya, atau Invus kalau bahasa lainnya gitu ya. Argus tangan, kita butuh banget Argus tangan atau tangan Invus. Kalau lambangnya biasanya tan pangkat negatif 1, itu lambang dari tan inverse gitu ya. Kita coba jawab soal tersebut. Nah, oke. Jawabannya pertama yang harus kita buat adalah gambar. Gambar dulu dong. Ini si laki-lakinya sedang berada di ketinggian tiang sutet, tingginya 50 meter. Terus ini ada si perempuannya yang sedang rebahan gitu ya. Ini panjangnya 100 meter, lalu ada sudut yang terbentuk. Nah, itu sudut depresinya gitu ya. Oke. Lalu ingat sudut depresi itu kan depan bagi samping. Depannya kan ini ya, depannya nih. Terus sampingnya ini kan ya. Nih. Jadi sudutnya adalah tan X derajat sama dengan depan bagi samping. Tan X derajat sama dengan 100 dibagi 50. Jadi nilai X-nya adalah sama dengan arcus tan 2. Gitu ya. Arcus tan 2 itu nilainya X sama dengan 63,435 derajat dengan pembulatan 3 angka di belakang koma gitu ya. Jadi udah gitu doang. Gak susah ya? Gak susah. Nah, yang patut kalian pelajari itu di aplikasinya, aplikasi ini ya, persamaan trigonometrinya, kalian patut belajar di kalkulator saintifiknya. Tapi saya yakin kalian tuh kan anak milenial, masa nggak paham kalkulator saintifik? Atau kalian anak milenial yang nggak pernah gunain kalkulator saintifik? Oke, kalau belum, kita coba menggunakan kalkulator saintifiknya. Nah, ya kita keluar dulu, ya. Biasanya di Google itu saya sudah nyoba di Google juga, kadang suka ada kalkulator, tapi pas saya nyari kalkulatornya hanya ada tan gitu ya, yang tangannya saja, tapi arkus tangannya belum ada gitu. Jadi saya nyoba ini kalau kalian tidak memakai aplikasi, kalian boleh pakai aplikasi, tapi kalau males download aplikasi, kalian boleh nyari sendiri di Google. Nah, di sini kan tuh ada kalkulator juga ya, tapi di sini
tidak ada arkes tangan sayangnya. Jadi kita kesini saja nih ke desmos.com. Di desmos.com ini ada kalkulator saintifiknya. Nah, terus ketika kalian di sini ya kalkulator saintifik, kalian harus pastikan bentuknya dalam bentuk ini ya, derajat, DRJT. DRJT itu derajat, jangan dalam bentuk radian karena berbeda ya. Kita biasanya menggunakan sudut dalam bentuk derajat ya. Nah, terus di sini juga kan kalian pertama lihatnya sin, cos, tan, nggak ada juga ternyata. Kalian coba klik yang ini, yang FGSI. Nah, di sini ada tuh akhirnya tan inverse. Terus balik lagi, tan inverse, tadi kan tan inverse 2. Udah deh, langsung dapat 63,43494882. Ini tuh masih panjang angkanya. Jadi kita singkat saja, jadi 3 angka di belakang koma. Jadi seperti tadi ya, hasilnya 63,435 gitu ya. Jadi itulah materi kali ini. Kalian tidak perlu sampai depresi ya membayangkan materinya yang sangat sulit. Ternyata materinya sangat mudah dan materinya tuh memang sangat membutuhkan teknologi. Kalian kan ya anak zaman sekarang, harusnya pahamlah tentang teknologi, apalagi hanya sebuah kalkulator saintifik gitu ya. Oke, sekian saja pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.